Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Humaira di sini, review buku by Lampung Cerdas. Nah, kali ini Humaira mau review buku ini nih. Bisa dilihat ya. Buku ini judulnya The Miracle of Hypnotic Persuasion. Di dalam subnya ini membahas rahasia mempengaruhi dan mengendalikan pikiran orang lain, karya Idrus Putra. Buku ini aku beli sebulan yang lalu di Gramedia dengan tampilan buku yang sederhana, desainnya juga sederhana, tapi ini luar biasa di dalamnya karena full color gini tuh. Jadi ngebacanya enak banget pokoknya. Nah, dari buku ini ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan, mulai dari bagaimana cara memulai kesan, kemudian cara sampai di titik cara mempengaruhi orang lain atau menggerakkan pikiran orang lain. Nah, yang pertama dalam buku ini itu membahas tentang 3 tahap untuk bisa masuk ke dalam pikiran orang lain. Misalnya kita ketemu nih sama seseorang yang pengen kita coba deh kita lakukan, kita praktek hypnotic persuasion dalam keadaan tersebut. Nah, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus membuat kesan. Jadi, pertama kali kita bertemu dengan orang, kita harus membuat kesan yang baik. Kesan yang baik itu bisa dimulai dari pandangan. Nah, pandangan ini teman-teman berkaitan banget dengan yang namanya penampilan. Jadi penampilan kita itu bisa menciptakan kesan. Kamu mau terlihat atau terkesan seperti apa di depan orang? Mau dilihat sebagai seorang yang penuh dengan elegan atau orang yang disegani? Itu semua pilihan Anda. Jadi bisa kita pilih dan kita tentukan pakaian kita sesuai dengan kita ingin dikenal atau ingin terkesan seperti siapa atau seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam communicative hypnotic persuasion yang harus kita lakukan setelah membuat kesan yang baik, yaitu kita mendengarkan terlebih dahulu. Karena pada dasarnya setiap manusia itu punya pikiran bawah sadar yang berbeda-beda. Jadi kita harus mendengarkan terlebih dahulu, membuat dia nyaman dan membuat dia merasa aman. Dan selanjutnya baru deh kita bisa mengubah moodnya terlebih dahulu. Contoh, misalnya kita ketemu sama orang yang kayaknya dia kelihatan tegang atau dia habis panas-panasan di luar sana, terus dia datang ketemu kita. Nah, hal pertama kita bisa dengerin dia dulu, kita bisa diam dan kita bisa membuat dia nyaman terlebih dahulu. Baru kita bisa mengubah mood, mengubah suasana hati dia. Nah, contohnya nih, hypnotic persuasion yang bisa kita praktekkan dalam rangka mengubah mood, yaitu misalnya biar kita enak ngobrolnya, gimana kalau kita duduk dulu. Nah, jadi secara tidak langsung kita menghipnotis dia untuk mengajak dia duduk dan membuat dia pikirannya jauh lebih enak, biar ngobrolnya enak. Secara tidak langsung itu kerekam di pikiran bawah sadar dia, membuat dia, oh iya ya, kalau misalnya saya duduk maka ngobrolnya akan jauh lebih enak. Nah, dari 3 hal itu adalah langkah pertama sebelum kita mempengaruhi orang lain. Jadi rahasia mempengaruhi atau mengandalkan pikiran orang lain itu ada 3 hal itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika dalam proses komunikasi itu berjalan, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membaca situasi dan pikiran orang tersebut, lawan bicara kita. Contoh misalnya ketika dia sudah mulai ngangguk atau dia sudah mulai condong ke kita ngomongnya, atau dia mungkin sudah banyak berpikir menengok kanan atau menengok kiri, atau intinya ekspresinya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir dan dia mengiyakan apa perkataan kita, maka itu dia sudah termasuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Jadi perkataan kita atau kesan yang kita berikan pada saat kita berbicara dengan orang tersebut itu sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Nah, setelah itu jika kita sudah merasa oh ini udah masuk nih di pikirannya, baru deh kita bisa mengendalikan pikirannya.
Nah, dalam mengendalikan pikiran orang lain atau menggerakkan pikirannya, itu ada beberapa pola. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah pola manipulatif. Nah, di dalam kalimat manipulatif ini ada 3 polanya. Kenapa sih kok harus pakai pola? Ya, karena kalimat manipulatif ini sendiri itu harus punya powerfulnya sehingga orang lain bisa langsung mengiyakan. Contoh dari 3 pola ini, itu yang pertama adalah pola membaca pikiran. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para penjual produk atau para tim sales, tim marketing yang sedang berkomunikasi dengan konsumennya. Contoh, pola membaca pikiran. Contoh ya, misalnya saya sedang jual baju gitu, kemudian ada seorang yang calon customer yang ingin membeli baju tersebut. Saya bisa bilang, contohnya, saya tebak pasti mau cari baju spesial ya buat kamu, buat orang tersayang. Nah, kalau kamu beneran lagi mau cari baju spesial, nih ada baju keluaran terbaru. Nah, kata-kata itu saya tebak, coba deh, kayaknya kamu lagi ini. Jadi seolah-olah kita membaca pikiran dia dan dia bisa mengiyakan secara tidak langsung. Kenapa? Karena ya memang tujuan saya kesini adalah untuk cari baju gitu. Jadi itu sebuah pola kalimat manipulatif yang mana ketika kamu praktekkan itu, maka orang lain akan lebih merasa nyaman dengan kamu. Yang kedua yaitu pola ilusi dan pilihan. Nah, contoh nih, kita berhadapan dengan calon customer kita, kemudian kita bertanya, kamu mau es krim coklat atau es krim vanila? Nah, secara tidak langsung sebenarnya kita menawarkan dia dan kita mau dia berkata iya. Bukan kamu mau es krim nggak, maka dia akan berkata tidak. Tapi ketika kita memberikan pilihan, mau nggak mau ya dia pilih, dia bakal tetap mengambil es krim, mengambil tawaran yang kita berikan. Jadi mau itu es krim vanila atau es krim coklat yang dia pilih, itu adalah kalimat manipulasi yang bisa membuat dia terpengaruh dengan apa yang kita bicarakan. Dan yang paling terakhir adalah pola realitas, fakta, dan saran. Jadi ini ada di halaman 101 di buku ini. Pola ini itu yang pertama disuguhkan dulu faktanya, kemudian dilanjutkan dengan kalimat persuasif. Seperti ini ya, seperti judulnya yaitu persuasif yang mempengaruhi. Contoh misalnya, aduh kok kayaknya panas banget nih hari ini. Kayaknya kalau kita beli es seger deh gitu. Nah, misalnya tuh ngajak temen gitu kan. Jadi secara otomatis si temen kita ini itu merasa, oh iya juga ya, panas, kayaknya enak, kayaknya seger deh minum es. Secara tidak langsung pikiran bawah sadarnya itu bekerja dan membayangkan bagaimana segarnya es yang kita ajak untuk beli bersama dia. Contoh lain misalnya, kayaknya pegel deh, atau contoh deh, kayaknya bosen deh diem terus. Kalau kita keluar terus kita jalan-jalan kayaknya seru ya. Iya yuk kita jalan-jalan. Nah, secara tidak langsung itu kita sedang mengajak dia, mempengaruhi dia, dan membuat dia mengiyakan perkataan kita. Itu aja teman-teman yang bisa aku review dari buku ini. Silahkan bagi kamu yang pengen baca juga boleh cari buku ini di toko-toko buku terdekat yang bisa kamu temui. Ini harganya terjangkau dan membaca ini bisa membuat kita jauh lebih senang karena banyak ilustrasi dan gambar maupun warna yang bisa membuat kita jauh lebih happy. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Lampung Cerdas untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih.